Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Cyber Law. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang pelanggaran haki di internet. Topik ini sangat relevan karena hampir semua aktivitas digital saat ini berkaitan dengan karya digital dan internet. Ada 5 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, tentang konsep pelanggaran haki di internet. Kedua, bentuk pelanggaran haki digital. Tiga, penyebab dan dampak pelanggaran haki. Keempat, perspektif cyber law dan mahasiswa. Dan yang terakhir, tips menghindari pelanggaran haki. Kita langsung ke poin pertama, yaitu konsep pelanggaran haki di internet. Internet memberikan banyak kemudahan dalam berbagai informasi dan karya digital. Namun, internet juga membuat proses penyalinan menjadi sangat mudah. Hanya dengan beberapa klik, file dapat disalin dan disebarkan ke seluruh dunia. Hal inilah yang membuat pelanggaran haki semakin kompleks di era digital. Pelanggaran haki di internet adalah penggunaan atau distribusi karya digital tanpa izin pemilik hak. Objek yang sering dilanggar sangat beragam, mulai dari software, source code, musik, desain UI, hingga konten media sosial. Masalahnya, banyak orang menganggap semua yang ada di internet bebas digunakan, padahal setiap karya digital tetap memiliki pemilik hak. Selanjutnya, poin kedua, bentuk pelanggaran haki digital. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum adalah pelanggaran hak cipta digital. Misalnya upload ulang video YouTube, repost TikTok tanpa izin, atau penggunaan musik tanpa lisensi. Fenomena ini sangat sering terjadi di media sosial karena banyak orang mengejar views dan viralitas tanpa memikirkan hak kreator asli. Dalam dunia developer, pelanggaran juga sangat sering terjadi. Misalnya, menggunakan software bajakan, menyalin source code dari GitHub tanpa memperhatikan lisensi, atau membuat aplikasi tiruan. Banyak juga yang sering mengambil template atau project orang lain tanpa atribusi. Padahal, source code merupakan karya intelektual yang dilindungi hukum. Perkembangan AI juga memunculkan tantangan baru. AI dapat membuat gambar, musik, bahkan tulisan secara otomatis. Namun, muncul pertanyaan besar. Siapa pemilik karya tersebut? Apakah AI menggunakan karya kreator lain tanpa izin? Isu ini sekarang menjadi salah satu pembahasan besar dalam cyber law modern. Kasus pembajakan software dan game juga masih sangat tinggi. Software premium dibagikan secara ilegal di internet. Masalahnya bukan hanya soal kerugian finansial. Software bajakan sering disisipi malware yang berbahaya bagi penggunanya. Kasus lain yang sangat sering terjadi adalah upload ulang konten media sosial. Video kreator diunggah ulang dan dimonetisasi oleh akun lain. Akibatnya, kreator kehilangan pendapatan dan identitas karyanya. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelanggaran haki juga berkaitan dengan etika digital. Poin ketiga, penyebab dan dampak pelanggaran haki. Ada banyak faktor yang menyebabkan pelanggaran haki tetap tinggi. Teknologi membuat distribusi sangat mudah. Selain itu, masih banyak pengguna internet yang kurang memahami hukum digital. Budaya gratisan juga menjadi faktor besarnya. Pelanggaran haki memiliki dampak hukum, ekonomi, dan etika.
Dari sisi hukum bisa terjadi tuntutan atau penghapusan konten. Dari sisi ekonomi, developer dan kreator mengalami kerugian. Sedangkan dari sisi etika, budaya menghargai karya menjadi menurun. Berikutnya poin keempat, perspektif cyber law dan mahasiswa. Dalam perspektif cyber law, pelanggaran haki bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut etika, profesionalisme, dan masa depan industri digital. Karena itu, kemampuan teknologi harus diimbangi tanggung jawab hukum. Sebagai mahasiswa teknik informatika, penting untuk memahami bahwa source code, desain aplikasi, dan software memiliki pelindungan hukum. Hanya karena sesuatu bisa diakses di internet, bukan berarti bebas digunakan. Pemahaman ini penting agar teman-teman dapat menjadi developer profesional dan bertanggung jawab. Poin 5, tips menghindari pelanggaran haki. Untuk menghindari pelanggaran haki, kita dapat menggunakan software legal, memahami lisensi, memberikan atribusi sumber, dan membuat karya original. Menghargai karya orang lain merupakan bagian penting dari etika digital. Tugas pertemuan 10 tentang analisis pelanggaran haki di internet. Silahkan cari satu contoh pelanggaran haki di internet. Kalian dapat memilih kasus software, media sosial, AI, musik, atau bentuk pelanggaran digital lainnya. Kemudian, analisis jenis pelanggarannya, pihak yang dirugikan siapa, dampak hukum dan dampak etikanya bagaimana, serta solusi pencegahannya seperti apa. Kemudian, sertakan screenshot atau link sumber, dan sertakan juga pendapat pribadi Anda sebagai mahasiswa TI. Untuk diskusi, silakan jawab pertanyaan berikut. Menurut kalian, mengapa pelanggaran haki masih sangat sering terjadi di internet meskipun sudah ada aturan hukumnya? Jangan lupa memberikan tanggapan pada komentar teman agar diskusi lebih interaktif. Sebagai penutup, internet memberikan kemudahan luar biasa dalam berbagai informasi dan karya digital. Namun, tanpa kesadaran hukum dan etika, internet juga menjadi tempat terjadinya banyak pelanggaran haki. Sebagai calon profesional IT, penting untuk memahami bahwa menghargai karya digital adalah bagian dari profesionalisme teknologi. Baik, itu saja untuk materi pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.